Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas percakapan malaikat dan Abu Hashim yang membuat Abu Hashim gemetar dan jatuh tersungkur. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub, mencintai Allah tidak cukup dengan ibadah. Ada ahli ibadah bernama Abu bin Hashim yang kuat sekali tahajudnya. Hampir bertahun-tahun ia tidak pernah absen melakukan sholat tahajud. Pada suatu ketika saat hendak mengambil wudhu untuk tahajud, Abu bin Hashim dikagetkan oleh keberadaan sesosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Abu bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum, sosok itu berkata, "Aku malaikat utusan Allah." Abu bin Hashim kaget sekaligus bangga karena kedatangan tamu malaikat mulia. Lalu ia bertanya lagi, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu menjawab, "Aku disuruh mencari hamba pecinta Allah." Melihat malaikat tersebut memegang kitab tebal, Abu lalu bertanya, "Wahai malaikat, buku apakah yang engkau bawa?" Malaikat menjawab, "Ini adalah kumpulan nama hamba-hamba pecinta Allah." Mendengar jawaban malaikat, Abu bin Hashim berharap dalam hati namanya ada di situ. Maka ditanyalah malaikat tersebut, "Wahai malaikat, adakah namaku di sini?" Abu berasumsi bahwa namanya ada di buku tersebut, mengingat amalan ibadah yang tidak kenal putusnya, selalu mengerjakan sholat tahajud setiap malam, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam. "Baiklah, aku buka," kata malaikat sambil membuka kitab besarnya. Dan ternyata malaikat itu tidak menemukan nama Abu di dalamnya. Tidak percaya, Abu bin Hashim meminta malaikat mencarinya sekali lagi. "Benar, namamu tidak ada di dalam buku ini," kata malaikat. Abu bin Hashim pun gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Ia menangis sejadi-jadinya. "Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan bermunajat. Tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah," ratapnya. Melihat itu, malaikat berkata, "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tidur, mengambil air wudhu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buayan malam. Tapi denganku dilarang Allah menulis namamu. Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya?" Tanya Abu bin Hashim. "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" kata malaikat itu. Abu bin Hashim seperti disambar petir di siang bolong. Ia tersadar hubungan ibadah manusia tidaklah hanya kepada Allah semata, hablum minallah, tetapi juga ke sesama manusia, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Jangan bangga dengan banyak sholat, puasa, dan zikir, karena itu semua belum membuat Allah senang. Mau tahu apa yang membuat Allah senang? Inilah percakapan Allah dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, "Wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadah, lalu manakah ibadahku yang membuat engkau senang?" Allah menjawab, "Sholat. Sholatmu itu untukmu sendiri, karena dengan mengerjakan sholat, engkau terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Zikir. Zikirmu itu hanya untukmu sendiri, membuat hatimu menjadi tenang. Puasa. Puasamu itu untukmu sendiri, melatih dirimu untuk memerangi hawa nafsumu sendiri." Nabi Musa bertanya lagi, "Lalu apa yang membuat hatimu senang ya Allah?" Allah menjawab, "Sedekah, infak, zakat, serta perbuatan baikmu. Itulah yang membuat aku senang. Karena terkala engkau membahagiakan orang yang sedang susah,
aku hadir di sampingnya, dan aku akan mengganti dengan ganjaran 700 kali. Sahabat pena pencari hikmah, bila kamu sibuk dengan ibadah ritual dan bangga akan itu, maka itu tandanya kamu hanya mencintai dirimu sendiri, bukan Allah. Tapi bila kau berbuat baik dan berkorban untuk orang lain, maka itu tandanya kau mencintai Allah, dan tentu Allah senang karenanya. Buatlah Allah senang, maka Allah akan limpahkan rahmatnya dengan membuat hidupmu lapang dan bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.